sampai pada hadis dari Itban. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Itban di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Artinya sungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas ya tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya jika seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan tauhid yang murni, tidak tercampur dengan kesyirikan sama sekali, maka dia akan masuk surga tanpa diadab di neraka sama sekali. Tetapi kalau ternyata la ilaha illallahnya kurang kuat, ya, kemurniannya tidak kuat, maka bisa jadi dia terjerumus dulu di neraka jahanam, baru ujung-ujungnya dia akan masuk dalam surga. Maka ini semua kembali kepada kekuatan tauhidnya. Oleh karenanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, ikhlas karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah punya syarat. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian otomatis bermanfaat. Di antara syaratnya, yabtaghi bidzalika wajhallah, harus ikhlas karena Allah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sepakat kalau ada orang gila mengucapkan la ilaha illallah, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat, karena tidak paham apa yang dia ucapkan. Kita sepakat juga orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka berzikir kepada Allah. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali cuma sedikit. Artinya mereka berzikir, mereka juga salat tapi tidak bermanfaat. Ya. Oleh karenanya jika terpenuhi syarat ikhlas kepada Allah, semakin kuat ikhlasnya, maka semakin bermanfaat la ilaha illallahnya. Dan dalam hadis tatkala Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu, yaitu bagian terbanyak dari syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis ini juga menjelaskan tentang adanya sifat wajah. Allah memiliki sifat wajah dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Allah memiliki sifat wajah. Orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka sepakat dengan Ahlussunnah dari satu sisi. Dari satu sisi yaitu bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak, ya. Tapi mereka mengingkari Allah punya wajah. Kalau kita Ahlussunnah, kita mengatakan Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak di surga, dan itu nikmat yang paling besar. Kata Allah, "Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna itu surga, wa ziyadah. Ziyadah artinya memandang wajah Allah, sebagaimana ditafsir dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis tentang melihat wajah Allah, hadisnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat wajah Allah pada hari kiamat, dan itu puncak dari segala kenikmatan, ya. Dan kita meyakini Allah punya wajah. Adapun bagaimananya tidak bisa kita bayangkan dan tidak boleh kita bayangkan. Karena membayangkan sesuatu sebagaimana perkataan salaf, al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zat Allah. Atau al-kalamu fi sifat far'un al-kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana zatnya, bagaimana kita tahu kaifiyahnya, bagaimananya? Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah, bagaimana kita tahu wajah Allah, bagaimana tangan Allah? Kita tidak bakalan tahu. Tapi kita yakin Allah punya wajah. Ya. Taib. Hadirin, mungkin ada orang yang mengatakan, "Ustaz, dalam hadis ini wajah itu hanya sekedar kinayah, sebagai apa? Kiasan." Dan ini sering diucapkan oleh ahlul bidah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya. Seperti mereka mengatakan, "Ustaz, yang dimaksud dengan tangan adalah hanyalah kenikmatan atau kekuatan." Dan memang dalam bahasa Arab terkadang tangan diartikan dengan apa? Kekuatan. Lirajul li alaihi yadun. Saya punya jasa sama dia misalnya, atau saya punya kekuatan. Jadi tangan terkadang dalam bahasa Arab bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan nikmat. Kita bilang saya setuju. Dalam bahasa Arab demikian, ya. Tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala kita bantah dari dua sisi. Misalnya masalah tangan, kita bilang tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Kenapa? Karena Allah mengatakan
kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dan di akhirat kala orang-orang datang kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayhi. Engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Kalau seandainya kedua tangan diartikan dengan nikmat, dengan kekuatan, maka iblis akan bisa membantah. Ngapain saya sujud kepada Adam, ya Allah, apa istimewanya? Kau ciptakan dia dengan kekuatanmu, kau ciptakan saya juga dengan kekuatanmu. Justru kalau kita mengartikan ke tangan Allah dengan selain makna tangan yang hakiki, maka kita menghilangkan keistimewaan nenek moyang kita. Keistimewaan Adam alaihissalam. Kapan ada Adam alaihissalam menjadi istimewa? Tatkala kita mengartikan kedua tangan Allah dan sebagaimana hakikinya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimananya kita tidak tahu. Dan jangan dibayangkan seperti tangan manusia, tidak boleh. Itu namanya tasbih. Kita bilang Allah punya tangan, bagaimananya kita tidak tahu. Ini bantahan yang pertama. Bantahan kedua, ini bantahan yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Beliau berkata, tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Saya bilang misalnya, kenapa kita bilang seorang misalnya pencuri dikatakan tangan panjang? Padahal dia mencuri mungkin bukan pakai tangan, mungkin dia pakai komputer gini saja, tidak perlu tangannya dijulur-julur gini. Karena memang dia asalnya punya tangan atau tidak? Asalnya dia punya tangan. Asalnya dia punya tangan asli, maka kita gunakan tangannya itu sebagai kiasan sebagai pencuri. Kalau dalam bahasa Arab tangan panjang itu artinya apa? Suka bersedekah, ya. Oleh karena disebutkan dalam hadis tatkala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya istrinya yang cepat meninggal dunia adalah yang paling panjang tangannya. Maka waktu Rasulullah SAW meninggal, para istri Nabi mengkur-kur tangannya. Ternyata maksudnya adalah Zainab yang suka bersedekah, ya, suka bersedekah. Maksud saya, tidaklah kita menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Kalau enggak punya tangan, ngapain kita bilang tangan? Ya. Seperti saya mengatakan, telah datang batang hidungnya. Ya. Bukan hidungnya datang sendiri begitu, tidak. Ya, maksudnya hidung itu adalah perwakilan dari seluruh tubuh dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar punya hidung. Kita enggak pernah bilang datang batang hidung meja, enggak ada, karena meja enggak punya hidung. Paham? Demikian juga seorang mengatakan wajah bisa diartikan zat. Benar, bisa diartikan zat, tetapi hanya digunakan kepada zat yang benar-benar punya apa? Wajah. Saya tidak melihat wajahnya pada hari ini. Maksudnya tidak melihat orangnya secara penuh. Paham? Tetapi kalau orang tersebut asalnya enggak punya wajah, enggak mungkin kita menggunakan kalimat wajah sebagai perwakilan zat. Paham atau tidak poin ini? Ini poin paling penting, ya. Taruhlah kita sepakat bahwasanya wajah itu adalah maksudnya zat, tangan artinya kekuatan, namun kita tidak gunakan lafal-lafal tersebut kecuali kepada zat yang benar-benar punya wajah dan punya apa? Punya tangan. Baik.